Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan serta menyampaikan video presentasi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Fan Al-Khitobah, Bapak TB Abdul Hamid, MAG. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmayanti, program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS semester akhir pada mata kuliah Fan Al-Khitobah yang berjudul Kontra Argumen dalam Debat Bahasa Arab. Baik, bahasa Arab bukan hanya sekedar alat komunikasi transaksional sehari-hari, melainkan instrumen retorika yang sangat kaya akan nilai estetika dan logika. Nah, dalam tradisi intelektual Islam, keahlian retorika dan seni berorasi ini dikenal dengan istilah fan al-khitobah. Seiring dengan perkembangan zaman, fan al-khitobah tidak lagi hanya bentuk pidato satu arah, tetapi bertransformasi ke dalam ranah dialektika yang interaktif dan dinamis. Salah satunya melalui debat akademis bahasa Arab atau al-munazarah al-ilmiah. Dalam sebuah debat bahasa Arab, kemampuan menyampaikan argumen atau al-hujjah, setengah esensi krusial lainnya terletak pada kemampuan kita untuk meruntuhkan argumen lawan secara logis, santun, dan berbasis data. Disinilah peran penting kontra-argumen atau sanggahan. Nah, secara terminologi, dalam debat bahasa Arab, kontra-argumen dikenal dengan istilah al-hujjah al-mudadah atau ar-rodu ala al-hujjah. Pengertiannya adalah proses memberikan sanggahan terhadap pendapat atau argumen lawan dengan menggunakan bahasa Arab yang baik, sopan, sistematis, serta didukung oleh dalil, fakta, atau alasan rasional. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa kontra-argumen tidak bertujuan untuk menyerang pribadi atau personal lawan, melainkan menguji dan membantah isi argumen secara objektif agar diskusi ilmiah berjalan secara sehat. Kemampuan ini menjadi indikator utama penguasaan keterampilan berbicara atau maharoh kalam. Nah, selanjutnya, mengapa kontra-argumen memiliki posisi yang sangat vital dalam debat bahasa Arab? Ada 5 tujuan dan fungsi utama yang berhasil dirangkum dalam kajian ini. Yang pertama, membuktikan kelemahan argumen lawan. Tujuan utamanya adalah menunjukkan letak cacat logika atau logika falasi, ketidaksesuaian fakta atau kurangnya bukti dari argumen lawan. Sanggahan ini menawarkan sudut pandang lain yang lebih rasional. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Melalui kontra-argumen, seseorang pendebat dilatih untuk mendengarkan secara seksama, menganalisis secara cepat, dan merumuskan tanggapan yang tepat secara spontan. Kemudian yang ketiga, memperkuat posisi argumentasi tim. Nah, ketika kita berhasil mematahkan argumen lawan dengan data valid, kredibilitas dan posisi tim kita akan semakin meyakinkan di mata dewan juri dan audiens. Nah, selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan keterampilan linguistik bahasa Arab. Praktik menyanggah menuntut penguasaan kosakata atau mufradat, tata bahasa, maksudnya tuh nahwu sorof gitu, kelancaran pelafalan atau makhraj, serta variasi struktur kalimat atau uslub yang formal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menanamkan etika berdiskusi dan adab Islam. Debat mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain, menyampaikan kritik secara santun tanpa emosi, dan menjunjung tinggi adab akademis. Lalu bagaimana teknik dalam menyusun dan menyampaikan kontra-argumen yang efektif? Nah, ada 4 tahapan yang penting yang harus dilewati. Yang pertama,
mendengarkan secara aktif atau active listening. Nah, pendebat harus fokus menyimak seluruh paparan lawan tanpa terburu-buru menyiapkan jawaban yang sebelum lawan selesai berbicara. Kemudian tahap yang kedua, menganalisis kelemahan argumen. Mencari celah apakah argumen lawan menggunakan asumsi yang salah, data yang tidak relevan, atau kesimpulan yang melompat. Kemudian tahap yang ketiga, menyusun bantahan berbasis bukti. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menyusun bantahan berbasis bukti. Nah, sanggahan tidak boleh sekedar berisi penolakan, saya tidak setuju, tetapi harus diperkuat oleh fakta statistik, teori, atau dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir, tahap keempat, penyampaian secara runtut dan santun, disampaikan dengan intonasi yang jelas, bahasa tubuh yang tenang, serta struktur yang rapi. Sebutkan dulu poin lawan, terus jelaskan kelemahannya, lalu berikan argumen tandingan. Nah, mari kita berikan contoh ya. Misalnya mosi debatnya tentang penggunaan telepon di sekolah harus dibatasi. Nah, sekarang pihak pro menyampaikan argumen. Kami berpendapat bahwa penggunaan telepon di sekolah harus dibatasi karena mengganggu perhatian siswa dan mengurangi konsentrasi saat belajar. Nah, kemudian sekarang sanggahan dari pihak kontra atau kontra argumen. Misalnya kayak gini, kami menghargai pendapat tim pendukung, tetapi kami tidak sepenuhnya setuju. Permasalahan bukan terletak pada teleponnya, melainkan pada cara penggunaannya. Jika digunakan di bawah pengawasan guru, ponsel justru menjadi sarana belajar yang sangat efektif. Oleh sebab itu, solusinya bukan membatasi, melainkan mengatur penggunaannya di lingkungan sekolah. Nah, dari simulasi ini kita dapat lihat bahwa pihak kontra penyanggah dengan sangat sopan, tidak menyerang personal, berfokus pada analisis masalah, serta memberikan solusi tandingan yang logis. Baik, kesimpulannya, kontra argumen atau al-hujjah al-mudadah dalam ranah fan al-khitobah bukan sekedar sarana untuk membantah, melainkan instrumen ilmiah untuk menguji validitas argumen dan menawarkan sudut pandang alternatif yang lebih kuat. Nah, keberhasilan dalam penyampaian sanggahan sangat bertumpu pada keterpaduan antara ketajaman berpikir kritis, kemudian penguasaan data, kelancaran bahasa Arab, serta etika komunikasi Islam yang santun. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.